Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk kita semua. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Dwi Septanio. Saya Citra Febriania Pendi. Saya Fani Aulina. Saya Fitri Badriah. Saya Petra Hebo. Kami adalah mahasiswa dan mahasiswi Universitas Cyber Asia, kelas KM 203 semester 1, dalam rangka memenuhi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah Digital Marketing Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Dian Meta Arianti. Dengan ini saya mempersembahkan video materi presentasi yang akan membahas tentang cara pemasaran dari salah satu brand suplemen multivitamin dan mineral. Di era modern ini, banyak orang dengan segudang aktivitas sehari-hari melupakan pentingnya menjaga asupan kesehatan tubuh sehingga mengkonsumsi makanan cepat saji untuk menyingkat waktu makan akibat sibuk bekerja. Sehingga stamina tubuh sering turun akibat kurangnya nutrisi yang diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Padahal, kurang asupan nutrisi harian dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, membuat tubuh mudah terserang berbagai penyakit. Salah satu alternatif untuk menjaga stamina tubuh adalah dengan mengkonsumsi suplemen yang mengandung berbagai multivitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh seperti produk suplemen multivitamin dan mineral. Di era ini juga banyak orang setelah aktif seharian mereka menghabiskan waktu hingga tidur dengan scrolling sosial media sebagai hiburan. Hal ini dapat menjadi salah satu alternatif yang efektif bagi sebuah brand untuk meningkatkan awareness produk. Salah satunya dengan digital marketing seperti Ads yang sering sekali kita jumpai di berbagai platform sosial media. Selain upaya untuk meningkatkan awareness produk, strategi pemasaran digital ini perlu untuk dilakukan untuk mendapatkan perhatian dan mempertahankan pelanggan di tengah dunia bisnis yang semakin kompetitif. Semua pelaku bisnis selalu berusaha untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pemenuhan atas harapan dan kebutuhan demi mendapatkan penambahan profitabilitas usaha. Hal ini menjadi upaya untuk memenuhi kepuasan pelanggan sebagai sebuah upaya yang harus dilakukan secara berkelanjutan serta membutuhkan adanya kreativitas tinggi untuk memunculkan variasi dan keunikan untuk semakin menambah ragam pengalaman pelanggan demi menjaga pemenuhan atas kepuasan pelanggan. Menurut studi Cisco, dan seperti yang kita lihat sekarang, mulai tahun 2002, hampir 82% dari semua konten sosial media menjadi konten video. Oleh sebab itu, konten video tetap menjadi salah satu bentuk konten yang paling menarik. Dan ini jelas menunjukkan betapa pentingnya untuk memulai memanfaatkan konten video agar tetap relevan di sosial media. Menurut Country Director Meta Indonesia, Peter Ledian menyebut Indonesia merupakan salah satu negara pembuat konten Reels Instagram teraktif di dunia. Ada sekitar 188 juta pengguna Facebook dan 92.527.400 pengguna Instagram di Indonesia pada November 2021. Berdasarkan data Global Web Index dan PR sosial kalangan baby boomers kelahiran 1955 sampai 1963 lebih banyak mengakses Facebook setiap harinya. Sedangkan Instagram menjadi platform media sosial terfavorit bagi gender Z. Berdasarkan data statistik, Indonesia merupakan negara ke-6 di dunia yang aktif di Twitter dan menurut penelitian HubSpot bahwa pada tahun 2002, 70% responden berencana untuk meningkatkan investasi di Twitter, 63% di Instagram, dan 49% di Facebook. Menurut data di atas dan juga dari beberapa sumber bahwa di tahun 2022, konten video makin terus mendominasi. Dalam hal ini, TikTok, Reels, dan YouTube akan mendominasi sosial media berkategori video. Instagram dan Twitter masih akan bertahan dan bahkan berkembang sebagai wadah komunikasi lebih dalam brand kepada user terkait permasalahan atau informasi produk. Komunitas atau grup di sosial media bisa menjadi alternatif untuk berkomunikasi kepada pelanggan atau calon pelanggan untuk membahas berbagai topik
berbagai pengalaman, saran, kritik, dan mencari solusi untuk menghadapi permasalahan. Menurut influencer marketing Hub, bahwa di tahun 2022 menjangkau audiens atau pemirsa yang baru harus menjadi tujuan utama untuk brand, karena sebelumnya brand lebih fokus terhadap penjualan. Namun di tahun 2022 ini brand harus fokus dalam meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan juga layanan pelanggan. Dengan melakukan hal tersebut, maka pelanggan akan menginfluence atau mengajak user lain dengan sendiri sesuai insight yang didapat di tahun sebelumnya atau di tahun 2021. Menurut data tersebut, Facebook memang mendominasi pengguna tertinggi di Indonesia. Namun hal ini hanyalah menjadi cara memverifikasi ke sosial media lain. Faktanya, pengguna Facebook didominasi hampir 56% oleh kalangan baby boomers. Insight yang ada di sini adalah karena yang pertama, performa media sosial berbagai platform yang cukup tinggi. Yang kedua, kebutuhan masyarakat akan produk suplemen berkualitas dan terpercaya setelah aktif seharian untuk menjaga stamina tubuh supaya tidak mudah terserang penyakit. Yang ketiga, banyak pelaku bisnis di bidang yang sama menuntut kreativitas melalui penerapan strategi bisnis untuk dapat tetap bertahan dan memenangkan persaingan. Yang keempat, untuk meningkatkan conversation to trial, perlu dibuat activity yang selaras antara on the ground dan digital activation. Nah, segmentasi di sini kita menggunakan salah satu brand yaitu suplemen dan multivitamin mineral. Kegunaannya untuk menjaga kesehatan tubuh seharian. Target audiensnya yaitu orang yang aktif beraktivitas seharian, mau menjaga kesehatan tubuh, ingin mudah dikonsumsi, lalu mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau. Di sini yang jadi target pasaran yaitu semua gender, laki-laki ataupun perempuan dengan rentang usia 25 tahun sampai 50 tahun dan ditargetkan untuk kalangan middle up ataupun menengah ke atas. Tujuannya, 1. Solusi penuhi kebutuhan nutrisi tubuh harian dengan praktis. Yang kedua, suplemen herbal dengan kandungan berbagai multivitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh dan message covery atau pesan yang disampaikan oleh brand atau produk adalah suplemen multivitamin dan mineral adalah suplemen herbal yang mengandung 22 vitamin dan mineral yang diperlukan tubuh untuk menjaga stamina dan imun tubuh setiap hari. Tersedia dalam kemasan kapsul untuk membantu menjaga stamina. Suplemen ini termasuk herbal dan aman dikonsumsi setiap hari. How to deliver the message by social media, Instagram, TikTok, YouTube, and Google. Social media maintenance more exists in social media. Menghadirkan konten yang deep relevan terhadap audiens dengan komunikasi yang lebih fokus dan dengan materi yang mudah dipahami. Exist platform yang sedang ramai digunakan oleh audiens, callbuster, call, atau influencer diharapkan dapat menyampaikan pesan dengan merekomendasikan produk suplemen seperti multivitamin dan mineral dengan menayangkan image masing-masing call advertising. Perbanyak iklan di sosial media, Instagram, YouTube, atau artikel dengan berbagi durasi dan video menarik. SEM. Optimalisasi hasil pencarian dengan menggunakan kata kunci yang sering orang cari di berbagai platform, kemudian dihubungkan dengan online store dengan harapan akan meningkatkan daya beli. Strategi advantage. Proses pertukaran data informasi yang cepat dan instan melalui sosial media merubah pola perilaku konsumen era modern mendapatkan informasi dan review dari produk yang diinginkan. Hal ini dijelaskan dari data yang diluncurkan oleh Tetra Pak Index tahun 2017 mencatatkan ada sekitar 132 juta pengguna internet di Indonesia, sementara hampir setengahnya adalah
penggila media sosial atau berkisar di angka 40%, di mana angka ini mengalami kenaikan dari 2016, di mana kenaikan pengguna internet di Indonesia berkisar 51% atau sekitar 45 juta pengguna. Diikuti dengan pertumbuhan sebesar 34% menggunakan aktif media sosial. Sementara pengguna yang mengakses sosial media melalui perangkat mobile pribadi berada di angka 39%. Pengguna media sosial bagi penggiat industri sangat bermanfaat karena menggunakannya sangat banyak dari berbagai kalangan serta tidak terbatas pada satu titik promosi. Dan keunggulannya antara lain adalah sebagai sarana untuk mempromosikan produk, bisa langsung in touch dengan konsumen perihal transaksi serta keluhan konsumen. Selain itu, sosial media efektif dan efisien dalam menyampaikan komunikasi tentang brand, maka dari itu sosial media juga bermanfaat sebagai forum diskusi online. Memantau perkembangan pelanggan, survei pelanggan, mendata kebutuhan penyalur atau agen menampilkan foto produk. Saya akan menerangkan bagaimana dalam proposal kita dapat memaintain dengan media sosial. Salah satunya kita harus memiliki sarana kontak personal dengan konsumen, bagaimana membangun harmoni yang baik dengan konsumen sehingga bermanfaat sebagai sarana promosi juga dengan advertising. Kemudian kita bisa mendata kebutuhan konsumen, kebutuhannya apa saja, suplemen yang diperlukan itu meliputi suplemen apa saja. Kemudian kita bisa menyampaikan respon kepada konsumen sebagai dasar pengambilan keputusan konsumen. Konsumen memerlukan apa saja, baik vitamin ataupun yang lainnya. Dan juga bermanfaat sebagai forum diskusi online, bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik dengan konsumen dengan platform media sosial. Kemudian selanjutnya kita bisa memantau pelanggan secara online melalui survei. Semisal contoh bisa dengan menggunakan Google Form ya, untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen. Kemudian dengan call booster, strategi terbaik untuk mendatangkan calon konsumen dengan memanfaatkan masa yang dimiliki oleh seorang call ataupun juga influencer. Influencer dapat menciptakan komunitas-komunitas yang dapat memberikan kesan terhadap produk yang akan dipasarkan. Memiliki keterlibatan yang tinggi dalam mempengaruhi konsumen untuk meningkatkan penjualan. Seperti kita ketahui, dewasa kini banyak influencer yang menjadi panutan ataupun juga menjadi idola dari halayak masyarakat yang banyak. Penggunaan influencer dapat menjangkau tingkat konsumen yang lebih luas, tergantung bagaimana media influencer tersebut menggunakan platformnya, baik itu Instagram misal, TikTok, ataupun juga sosial media dan marketplace lainnya juga. Kemudian untuk secara advertising, kita bisa menjangkau jutaan konsumen dengan menggunakan media ini. Dilihat juga kita mereview konsumen membutuhkan apa saja terkait dengan suplemen yang kita pasarkan ini. Dengan begitu kita dapat mendongkrak dan juga menambah penjualan hingga lebih baik lagi pada setiap fase ataupun juga kuartal penjualan yang telah kita buat. Dengan begitu juga iklan kita tetap evaluasi bagaimana iklan yang telah kita lakukan selama ini sudah berjalan baik ataupun juga belum. Untuk kemudian di SEM-nya hasil yang lebih cepat bisa menentukan keyword yang diinginkan dan juga meningkatkan lalu lintas kunjungan di website. Menggunakan website juga merupakan salah satu cara bagaimana kita bisa mendongkrak penjualan suplemen kita. Di era modern dengan meningkatnya penggunaan sosial media dapat dimanfaatkan sebagai media ataupun juga sarana promosi produk suplemen dan multivitamin dengan pemasaran. Saya coba akan merangkumnya di sini. Yang pertama dengan sosial media maintenance, dengan memaintain terus sosial media yang kita miliki, call booster ataupun juga influencer tadi yang bisa kita melakukan endorse terhadap beberapa influencer. Kemudian juga dengan media advertising, SEM. Tujuannya sudah pasti untuk meningkatkan penjualan dan menjangkau konsumen sebanyak dan juga seluas mungkin melalui promosi dan advertising yang telah dan akan kita bentuk tentunya.
Dengan begitu, jangkauan konsumen yang tepat, yang benar-benar memerlukan multivitamin itu bisa dicapai. Tentunya penggunaan influencer yang memang sering berolahraga ataupun juga melakukan aktivitas yang padat sangat cocok bila mana kita melakukan endorse terhadap call ataupun influencer tersebut. Dengan begitu, hasil yang lebih cepat dan efektif secara efisien juga dapat kita raih dengan metode pemasaran menggunakan sosial media tersebut. Mungkin untuk informasi dan juga explain dari kelompok 6 cukup. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.